Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Haji Wahidin, yang kami hormati Ustadz Ustadzah Duta Yayasan Sintesa, juga yang kami hormati segenap direksi dan karyawan PT Sintesa Rubaiyat Indonesia. Untuk menyingkat waktu, kita awali pertemuan pada kesempatan kali ini dengan baca ta'awudz, basmalah, istighfar dan salat bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Cukup untuk selanjutnya tilawatul Quran kepada Ustaz Yusuf, dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa shifaa'an an kulli da'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Sintesa dan seluruh staf karyawan dan karyawati. Yang saya hormati para ustadz, ustadzah, guru ngaji Rubaiyat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah dan nikmat dakwah yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga pada saat ini kita semua diberikan keistiqomahan, diberikan semangat untuk tetap berusaha melakukan dakwah di sela-sela kesibukan kita. Kita sempatkan untuk hadir di tempat ini untuk bersilaturahim, untuk menjalin ukhuwah dan juga untuk bertolabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pada seluruh keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia terhadap sunnahnya sampai hari akhir. Ustaz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan kita lanjutkan kajian kita tentang ruqyah syar'iyyah. Pada kesempatan ini langsung saja kita masuk pada pembahasan selanjutnya,
yaitu tahsinat lil insani dittu syaitan. Persiapan bagi manusia untuk melawan syaitan. Jadi dalam sebuah pertempuran itu ketika satu pihak itu menyiapkan, sudah mempersiapkan, dan yang satunya itu tidak mempersiapkan, biasanya yang menang adalah yang mempersiapkan. Ya, dalam hal apapun ya. Peperangan itu juga sesuatu yang harus dipersiapkan. Sebagaimana kita mau berkelahi juga perlu dipersiapkan agar kita menang. Maka ketika melawan setan pun itu harus persiapan. Karena hakikatnya ketika kita meruqyah itu kita sedang melawan setan. Kita sedang berantem, sedang berkelahi dengan setan. Maka kalau kita ini tidak ada persiapan, bisa jadi kita ini yang kalah. Makanya seorang peruqyah itu harus memiliki persiapan-persiapan sehingga bisa menang melawan setan ketika meruqyah. Nah, langsung saja apa saja yang harus kita persiapkan atau benteng-benteng apa yang harus kita siapkan. Ada beberapa benteng yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah yang namanya al-ikhlas. Benteng yang pertama adalah ikhlas. Jadi dalam semua amal kebaikan, ikhlas ini sangat diperlukan. Karena ketika sebuah amal itu tidak ada niat ikhlas, tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka amal itu tidak ada nilainya sama sekali. Sehingga artinya sama saja orang itu tidak beramal, orang itu tidak melakukan apa-apa, karena tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas ini adalah benteng utama yang harus dimiliki oleh seorang peruqyah. Atau secara umum manusia ketika dia ingin terbebas dari godaan setan, ketika dia ingin jauh atau ditakuti oleh setan, maka dia harus mempertebal rasa ikhlasnya ini. Dalam surat Al-Hijr ayat 39 sampai ayat 40, Allah berfirman, Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinna lahum fil ardi wal aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengusir setan dari surga dan melaknat setan dan akan jadikan setan itu penghuni neraka yang kekal, maka setan ini berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Tuhanku, demi apa yang telah Engkau janjikan kepadaku, la uzayyinna lahum, akan aku hiasi sesuatu yang buruk itu bagi mereka kelihatan baiknya. Akan dihias perbuatan buruk, akan dihias kemusyrikan, akan dihias kemaksiatan itu dengan seakan-akan itu adalah suatu kebaikan fil ardi, di dunia. Jadi setan ini tidak langsung mengajak pada perbuatan dosa, karena banyak orang-orang kalau langsung diajak pada perbuatan dosa itu dia akan tidak mau. Orang merasa ini kok tidak cocok. Tapi ketika dia diperhalus, dihias-hias dengan sesuatu yang indah, maka orang itu sedikit demi sedikit akan terbawa dan kemudian akan larut terbawa oleh godaan syaitan. Banyak sekali ya, baik berupa
pemahaman ataupun istilah-istilah yang digunakan oleh setan untuk memperindah sesuatu yang buruk. Dan anehnya kita nurut begitu saja, mau begitu saja. Kalau kita sebut wanita yang menjual kehormatannya demi uang, yang melayani laki-laki, ya siapa saja yang mau membayarnya, itu sebenarnya namanya apa? Namanya pelacur. Itu kalau orang disebut pelacur, itu di telinga itu rasanya nggak enak sekali. Makanya oleh orang-orang penganjur pelacuran atau aktivis pelacuran ini keberatan dengan sebut pelacur, maka disebut dengan PSK, pekerja seks komersial. Luar biasa. Kalau orang-orang bodoh, biasanya orang kampung itu mungkin yang nggak tahu punya merasa bangga. Lek anakmu kerja nanti jajane nang kok cari kerja yang luar Jawa iki. Wah anakku saiki wis selok kerjane dadi apa? Dadi PSK. Komersial loh. Kerja saya komersial. Ini kalau kita nggak paham kadang-kadang ya merasa bahwa itu sebenarnya sesuatu yang halus, yang biasa-biasa saja. Itu karena memang sebutan seperti itu. Dari sebutan seperti itu yang kemudian orang itu sensornya tidak sensitif, melakukan suatu perbuatan keji merasa bahwa itu bukan perbuatan keji, karena itu hanya cuma kita kan bekerja ya. Padahal kalau ditanya Menteri Tenaga Kerja itu apakah Anda PSK itu masuk dalam ranah kerja Anda? Ini bukan juga. Harusnya kalau PSK itu ya punya ini juga. Harusnya masuk dalam SPSI, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Tapi nyatanya tidak juga. Artinya istilah-istilah seperti ini dipakai yang sebenarnya tidak ada dasarnya sama sekali, baik dari hukum maupun apapun, nggak ada dasarnya. Tapi karena tadi biar orang itu merasa nyaman-nyaman saja dengan pekerjaan itu, disebutnya PSK. Ada lagi disebutnya juga kupu-kupu malam. Pada kupu-kupu malam itu, kupu itu makhluk yang baik. Kupu itu baik, bentuknya indah, ya. Hasil dari metamorfosis sebuah makhluk yang tadinya ulat, ya. Ulat yang merugikan manusia, yang gatal dan seterusnya. Kemudian dia berpuasa, jadilah untung dan keluarlah kupu-kupu yang indah. Tapi sayang sekali kupu-kupu yang indah itu dijadikan istilah untuk para wanita-wanita malam. Disebutnya kupu malam. Dan masih banyak lagi istilah seperti itu ya, yang kemudian mengarah pada praktek-praktek yang lain dalam dunia politik misalnya. Ini mahar politiknya berapa? Jadi mahar politik, atau ini kalau ingin jadi ini maharnya berapa? Mahar itu hanya ada dalam pernikahan. Ya. Kok dalam urusan politik ada mahar segala macam. Ini padahal kan suap, ya. Cuma dijadikan istilahnya mahar. Dan masih banyak lagi ya, ada yang menyebut minuman keras dengan minuman rohani dan seterusnya. Ya, sehingga orang itu merasa tidak merasa jijik atau tidak merasa bersalah ketika melakukan hal-hal yang salah itu. Nah, seperti juga orang yang jual sate anjing gitu ya. Itu biasa jualnya sate jambu gitu ya. Ditulisnya sate jambu. Nah, kok jamu kok di sate ya, itu gimana nyatanya? Kalau saya dulu pernah pertama kali saya membaca sate jamu itu, saya membayangkan belum ketemu karena di daerah saya nggak ada namanya sate jamu itu. Saya bayangkan jamu itu ya diseduh ya. Nah, serbu itu ya. Lah ternyatanya gimana kalau seduhan kayak gitu? Oh ternyata sate jamu itu istilah untuk sate anjing. Nah ini termasuk dari tazyin, penghias-hiasan yang dilakukan oleh syaitan. Dan itu pekerjaan setan terus-menerus
akan menggoda manusia dalam segala hal, termasuk dalam ibadah. Dalam ibadah itu banyak juga ibadah-ibadah yang sebenarnya itu adalah bid'ah, tapi kemudian dihias-hias oleh setan bahwa ini adalah sunnah, atau ini kebaikan, ya, atau sunnah hasanah misalnya. Jadi sunnah hasanah jangan disalahartikan semua baik. Ada sunnah hasanah yang berkaitan dengan muamalah, itu baik. Tapi kalau bid'ah hasanah kalau bid'ah hasanah dalam masalah muamalah itu baik. Tapi kalau bid'ah dalam urusan ibadah mahdhah, ibadah yang sudah dicontohkan, ini tidak baik. Jadi yang boleh ada itu bid'ah hasanah itu dalam urusan muamalah, ya. Karena muamalah itu ininya, hukum asalnya itu adalah apa? Boleh, apapun boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Kebalikannya urusan ibadah. Kalau ibadah itu hukum dasarnya adalah dilarang. Hukum dasarnya dilarang ibadah sampai ada dalil yang memerintahkan. Maka kalau orang itu tidak pandai-pandai, ya, tidak waspada, maka dia akan tertipu oleh setan. Dan setan mengatakan la'ughwiyannahum jami'an ajma'in, ya, akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang ikhlas. Nah, ini setan sudah mengaku sendiri. Siapapun akan bisa dijebak oleh setan, siapapun akan bisa diselewengkan oleh setan, kecuali orang-orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Faqad iqtarafa syaitan bi'ajzihi an ikhwa'il lil muhlasin. Setan sudah mengakui sendiri bahwa dia itu lemah, dia tidak memiliki kekuatan menggoda orang-orang yang ikhlas. Nah, ikhlas itu apa? Nah, ikhlas itu apa? Ada yang mengatakan huwaladzi ya'malu wa la yuhibbu an yahmaduhun nas. Orang yang beramal dan tidak menginginkan pujian dari manusia. Orang yang beramal dan dia tidak menginginkan pujian dari manusia. Ya. Dan ada yang mengatakan, ya, yang pertama ya mukhlis, ya, mukhlis. Orang mukhlis itu adalah orang yang beramal dan dia tidak mengharapkan pujian dari manusia. Nah, kemudian ikhlas itu apa? Al-ikhlasu an yakuna sukunul abdu wa harakatihi lillahi ta'ala. Yang namanya ikhlas itu adalah diam dan bergeraknya seorang hamba karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Diamnya maupun bergeraknya itu karena Allah, bukan karena yang lain. Itu namanya ikhlas. Dan Ibrahim bin Adham mengatakan al-ikhlas shadqun niyah ma'allah. Yang namanya ikhlas adalah kita membenarkan niat kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Meluruskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini benteng yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang ruqyah, sehingga ketika kita melawan setan, maka setan tidak bisa menyelewengkan, tidak bisa melemahkan orang-orang yang memiliki keikhlasan. Dan ikhlas ini ada beberapa derajat, ya. Ada beberapa derajat yang kita akan bahas, dan mungkin di kesempatan yang lain di pembahasan tersendiri tentang ikhlas ini, ya. Karena yang kita bahas fokus pada ruqyah syariah. Yang jelas yang pertama kita memahami ketika kita ingin membentengi diri kita, yang harus kita bentengi yang pertama adalah kita harus memiliki keikhlasan dalam amal kita. Kemudian yang kedua,
Benteng yang kedua adalah tahqiqul ubudiyah lillahi wahda. Memantapkan ibadah hanya karena Allah semata.